Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Afif Al-Ashfahani. Kali ini kita ingin membahas dasar-dasar statistika materi dispersi atau persebaran data. Nah, setelah sebelumnya kita membahas tentang mean atau rata-rata, median atau nilai tengah, dan modal atau nilai yang paling sering muncul. Nah, kita sekarang berbicara tentang dispersion atau persebaran data. Nah, rata-rata, median, dan modal itu berbicara tentang center of data. Jadi dia berbicara tentang titik tengah, nilai tengah, rata-rata. Ya, intinya adalah berbicara tentang center of data, begitu. Lokasi center of data, gitu ya. Nah, itu memang penting, gitu. Tetapi di sisi lain, mean, median, dan modal tidak berbicara tentang persebaran data, begitu ya. Nah, kenapa sih kita perlu berbicara tentang persebaran data? Nah, saya akan menampilkan ilustrasinya. Nah, di sini ada seorang yang ingin menyeberang danau, begitu. Nah, danau ini ternyata punya rata-rata kedalaman sebesar 3 meter, contohnya ya. 3 meter, gitu ya. Di sini saya tarik garis warna hitam atau warna merah sebesar 3 meter. Ini adalah kedalaman rata-rata. Tetapi, apakah orang ini akan langsung mencebur kolam, pergi ke kolam, karena dia yakin rata-ratanya 3 meter? Tentu tidak, begitu ya. Nah, orang ini sebelum terjun ke dalam kolam, dia perlu mengetahui apakah ada bagian-bagian kolam yang dalam, atau semua bagian kolam itu rata 3 meter dalamnya, begitu. Nah, ketika kita berbicara dispersion atau spread of data, maka kita berbicara ini, ya, titik A, titik D, titik F, ya, dan titik yang lainnya, variasi, ya, kedalaman dari rata-rata. Rata-ratanya kan tadi 3 meter, begitu ya. Sedangkan contoh misalkan titik A di sini 7 meter, berarti ada selisih 4 meter. Kalau mungkin titik B, titik C, dan titik E ini hanya selisihnya 1 meter, namun titik D bisa mungkin selisihnya 5 meter. Nah, dispersi itu berbicara tentang apa? Tentang variasi masing-masing nilai terhadap nilai rata-ratanya. Seperti itu, ya. Nah, jadi kita perlu berbicara tentang dispersi atau persebaran data. Setidaknya ada 3 hal dasar yang harus kita ketahui tentang dispersi, yaitu yang pertama adalah range. Ya, range ini adalah selisih antara nilai terbesar dan nilai terkecil, ya. Oke, yang kedua adalah mean deviation atau rata-rata deviasi, kita akan bahas nanti. Yang berikutnya adalah variance dan standar deviasi, seperti itu. Kembali lagi ke ilustrasi ini, yang dinamakan dengan range atau rentang adalah selisih antara nilai tertinggi dan terendah. Contohnya di sini nilai yang paling tertinggi adalah D. Kenapa? Karena dia yang paling dalam. Yang paling rendah adalah E, ya. Maka range-nya adalah antara nilai D dan E, seperti itu. Contoh di sini saya punya 5 data, 20, 40, 50, 60, 80. Yang dinamakan dengan range adalah selisih nilai yang paling besar dan yang paling kecil, yaitu 80 dikurang 20. Maka range-nya adalah 60. Itu yang pertama, berbicara tentang dispersi. Yang kedua, kita berbicara tentang mean deviation, gitu ya. Mean deviation ini adalah arithmetic mean atau rata-rata aritmatik yang nilai absolutnya yang nilai deviasinya itu diabsolutkan dari rata-rata. Oke. Nah, saya perlu pelan-pelan menjelaskan ini, gitu ya. Yang pertama, ketika kita berbicara tentang range yang tadi yang saya bahas, range itu hanya berbicara antara dua value, yaitu value terendah dan value tertinggi, ya. Itu ketika kita berbicara tentang range. Sedangkan mean deviation ini akan berbicara tentang masing-masing data yang ada di dalam satu set tersebut, begitu ya. Kalau misalkan dalam ilustrasi ini, kembali lagi ke ilustrasi ini, kalau kita berbicara tentang range itu hanya berbicara tentang nilai E dan nilai D, selisihnya saja, ya. Tetapi kalau kita berbicara tentang mean deviation, kita akan berbicara tentang antara A dan nilai rata-ratanya, antara B dan nilai rata-ratanya,
antara C dan nilai rata-ratanya, antara D dan nilai rata-ratanya, antara E dan nilai rata-ratanya, dan antara F dan nilai rata-rata. Jadi, masing-masing value ini kita akan melihat berapa sih selisih antara value dan nilai rata-ratanya. Seperti itu. Ya, simpelnya seperti itu. Mean deviation tuh seperti itu. Nah, untuk mencari mean deviation ini, maka yang perlu kita lakukan ada beberapa tahap seperti itu ya. Yang pertama, kita harus mencari rata-rata dari nilai semuanya gitu ya. Yang pertama itu, kita cari dulu nih rata-ratanya. 20 tambah 40 tambah 50 tambah 60 tambah 80 dibagi jumlah populasi berapa di sini? 5. Maka kita akan menemukan rata-rata sebesar 50 seperti itu. Nah, untuk lebih mudah saya akan menampilkan dalam bentuk Excel ya, teman-teman. Oke. Nah, setelah kita mengetahui nilai rata-ratanya adalah 50, ya dari mana tadi ya? Ini semuanya kita jumlah, setelah itu kita bagi 5, maka ditemukanlah min-nya 50 atau rata-ratanya 50. Nah, langkah kedua untuk mencari mean deviation adalah mencari selisih antara masing-masing nilai ini dengan nilai rata-ratanya, begitu ya. Nah, nilai masing-masing berapa sih? 20, 40, 50, 60, 80. Ini masing-masing kita kurangin dengan rata-ratanya. Oke ya? Nah, di sini 20 dikurang 50 berapa? Minus 30. 40 dikurang 50 berapa? Minus 10. 50 dikurang 50 berapa? 0. 60 dikurang 50 plus 10. 80 dikurang 50 sama dengan plus 30. Nah, setelah kita menemukan selisihnya, kita absolutkan. Absolutkan itu artinya semua yang nilainya negatif itu kita anggap menjadi positif. Jadi tidak ada nilai negatif gitu ya. Nah, jadi minus 30 diabsolutkan akan menjadi 30, minus 10 diabsolutkan akan menjadi 10 begitu ya. Nah, selanjutnya kita jumlahkan semua nilai absolut ini, 30 tambah 10 tambah 0 tambah 10 tambah 30, ketemulah angka 80. Oke. Nah, angka 80 ini kemudian kita bagi dengan jumlah datanya. Di sini ada berapa jumlahnya? 1, 2, 3, 4, 5. Maka 80 dibagi 5 sama dengan 16. Oke. Maka mean deviation sejumlah 16. Seperti itu ya, teman-teman. Memang agak sedikit berlangkah-langkah, tetapi memang seperti itulah tahapannya, ya. Nah, kalau misalkan kita udah ketemu standar mean deviation-nya, nah kan benar kan jawabannya sama dengan 16. Seperti itu caranya, ya. Oke, selanjutnya ada yang namanya variance dan standard deviation atau standar deviasi. Nah, variance ini adalah the arithmetic mean of square deviation from the mean, gitu ya. Ini mirip dengan mean deviation yang tadi, cuman proses yang tadi diabsolutkan itu diganti menjadi dipangkatkan 2, seperti itu. Oke, simpelnya seperti itu. Kita balik lagi ke Excel. Nah, tadi kan kalau misalkan mean deviation ini dicari selisihnya antara X dengan rata-ratanya, maka selisihnya diabsolutkan. Tetapi kalau mencari variance atau variasi seperti itu, maka selisihnya ini tidak diabsolutkan, tetapi dipangkatkan 2, gitu ya. Kita ulang ya. Contohnya di sini 20 dikurang 50 sama dengan minus 30. Nah, minus 30 ini dipangkatkan 2. Minus 30 dipangkatkan 2 sama dengan berapa? 900, gitu ya. Nah, selanjutnya 40 dikurang 50 bertemu minus 10. Maka minus 10 ini kita pangkatkan 2 dan seterusnya. Maka hasil yang dipangkatkan 2 ini, selisih yang dipangkatkan 2 ini kemudian dijumlahkan. Ketemulah angka 2000. Seperti itu. Nah, sama seperti mean deviation, 2000 ini dibagi jumlah sampel atau jumlah populasi sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Maka 2000 dibagi 5 sama dengan 400, ketemu variansinya sejumlah 400, seperti itu. Nah, sedangkan standar deviasi ini adalah the square of root of the variance, seperti itu. Standar deviasi di sini itu tinggal diakarin aja begitu ya. Jadi 400 di sini kita akarkan. Berapa sih akar dari 400? Sama dengan 20. Maka ketemulah standar deviasi sebesar 20. Seperti itu ya. Simpel ya, kalau udah ketemu
udah ngerti mean deviation-nya, cara mencari mean deviation-nya, habis itu kita akan mudah dengan paham variance-nya berapa, dan kemudian tinggal diakarin ketemulah standar deviasi. Seperti itu ya. Jadi penjelasannya, the variance and standard deviation are non-negative and are zero only if observation are the same. Kurang lebih seperti itulah ya penjelasan tentang variance dan standar deviasi. Ini contohnya begitu. Computation dan rumusnya tadi sudah saya jelaskan di Excel. Nah, ini contoh gitu ya. Ada angka 19, 17, 22 dan seterusnya sampai 10. Kalau misalkan untuk mencari variansnya, pertama kita harus mencari min-nya, artinya rata-ratanya 29 begitu ya. Maka step kedua adalah finds the difference between observation and the mean. Ya, masing-masing ini 19 dikurangin 29, 17 dikurangin 29, 22 dikurangin 29 gitu. Nah, selanjutnya udah ketemu seperti yang tadi kan, habis itu dikuadratkan. Setelah dikuadratkan, dijumlahkan, dan setelah dijumlahkan maka dibagi dengan jumlah populasinya ini, maka ketemu yang namanya variance dan standar deviasi nanti. Seperti itu ya, ini contohnya, penjelasannya ya, kita kurangin gitu, yang nilai X dengan rata-ratanya, tadi rata-ratanya berapa? 29 ya, jadi dikurangin 19 dikurang 29 sama dengan minus 10 ya, dan seterusnya gitu. Habis itu dipangkatkan dan dijumlahkan. Akhirnya ketemulah standar variance sebesar ini 124 kayak begitu. Oke? Nah, itu merupakan penjelasan variance dan standar deviasi. Jadi buat teman-teman yang agak bingung, nggak apa-apa karena memang agak sedikit bertahap-tahap seperti itu. Tapi yang jelas ketika kita berbicara dispersi atau persebaran data, maka kita berbicara tentang variasi masing-masing data ya, tidak hanya berbicara tentang center. Kalau misalkan di mean tadi di rata-rata, di median, di modal, itu kita hanya berbicara data yang berposisi di tengah. Tetapi ketika kita berbicara tentang dispersi, kita akan berbicara masing-masing value dan masing-masing selisih dari value ke rata-rata itu berapa, seperti itu. Oke? Nah, ini untuk menghitung sampel variance, bedanya apa sih? Bedanya kalau misalkan tadi yang populasi ini menggunakan N besar, artinya 10 keseluruhan populasi dipakai. Tapi kalau misalkan kita hanya mencari sampel, N-nya itu kita minus 1, sampel dikurangin 1. Bedanya itu aja. Oke? Ini contohnya N minus 1 gitu ya. Sampel variance, penghitungan variannya sama, tapi ketika membagi di akhirnya, maka N-nya dikurangin 1, seperti itu. Oke, begitu kurang lebihnya tentang dispersi data. Jadi saya ulangin lagi bahwa dispersi data ini yang paling simpel adalah mencari range ya, selisih antara nilai tertinggi dan nilai terendah, itu range, seperti itu. Yang kedua adalah mencari mean deviation ya. Mean deviation itu tadi ya, selisih antara rata-rata dengan masing-masing value atau masing-masing nilai X tadi, begitu. Lalu selisihnya itu diabsolutkan. Setelah diabsolutkan, maka selisihnya itu dijumlah dan dibagi dengan jumlah populasinya, gitu ya. Maka ketemu yang namanya mean deviation. Yang kedua adalah variance, gitu. Sedikit berbeda ketika variance ini, ketika mean deviation ini angkanya diabsolutkan, nah variance ini angkanya dikuadratkan, begitu ya. Maka dengan perhitungan yang sama, dengan cara perhitungan yang sama, maka akan ketemulah yang namanya variance, seperti itu. Dan berikutnya standard deviation atau standar deviasi. Standar deviasi ini hanya tinggal mengakarkan saja. Berarti kalau misalkan di sini 124 adalah variance, maka standar deviasinya adalah akar dari 124, seperti itu. Oke, cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Kalau misalkan masih ada yang kurang jelas, silakan untuk menulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.